Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Lela Cahya dengan NIM 242111074 dari kelas HES 4C, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Di sini saya akan memaparkan serta mengulas kembali pembelajaran mata kuliah Etika Bisnis Islam selama 1 semester ini dengan dosen pengampu Dr. Julijanto SAG MAG. Materi yang pertama yaitu pengantar etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan pedoman untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai ajaran Islam. Etika ini mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, adil, dan amanah dalam bertransaksi. Dalam etika bisnis Islam ada beberapa prinsip utama, yaitu yang pertama, ketauhidan, yang kedua, keilmuan, yang ketiga, keadilan, yang keempat, tanggung jawab, dan yang kelima, kebajikan. Materi yang kedua yaitu konsep dasar etika bisnis Islam. Dengan memahami konsep dasarnya sebagai landasan kita berpikir untuk berusaha, etika bisnis Islam bertujuan untuk memperoleh ridha Allah, menciptakan keadilan dalam bertransaksi, menghindari riba, gharar, maisir, serta bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis. Materi yang ketiga yaitu perbandingan etika bisnis Islam dan konvensional. Etika bisnis Islam lebih komprehensif karena berlandaskan wahyu, sedangkan konvensional itu universal atau umum. Namun, keduanya sama-sama bertujuan untuk menciptakan keadilan dan tanggung jawab dalam bertransaksi. Perbedaannya, Islam itu terikat syariah dan memiliki larangan tertentu, seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Sedangkan konvensional itu universal atau umum dalam dan menekankan kepatuhan hukum. Persamaannya yaitu sama-sama menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial. Yang keempat ialah identifikasi isu etis dalam etika bisnis. Perkembangan di era globalisasi dan kemajuan teknologi membawa persaingan yang semakin ketat antar pelaku usaha. Kondisi ini sering mendorong perusahaan untuk lebih berfokus pada keuntungan dan target pasar, sehingga aspek etika terkadang diabaikan. Masih banyak terjadi pelanggaran etika yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi isu-isu etis dalam bisnis guna memahami permasalahan yang terjadi dan mendorong penerapan etika bisnis dengan konsisten. Materi yang kelima yaitu pendekatan etika bisnis Islam dalam pengambilan keputusan. Penerapan etika bisnis Islam dalam pengambilan keputusan manajerial memiliki peran penting dalam menciptakan praktik bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran dan ajaran Islam menuntut pelaku bisnis untuk selalu bersikap jujur, adil, serta menghindari riba, gharar, dan maisir. Materi yang keenam yaitu argumen etis dalam bisnis. Etika bisnis menjadi landasan penting dalam menjalankan usaha yang bertanggung jawab di tengah persaingan yang sangat kompleks. Karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi pada kepercayaan dan reputasi perusahaan. Penyusunan argumen etis perlu dilakukan secara struktur melalui 1. Pengumpulan dan analisis informasi. Yang kedua, penilaian resiko, termasuk dampak moral dan sosial. Yang ketiga, ialah pertimbangan nilai-nilai etika dalam praktiknya. Tantangan etika muncul di berbagai bidang bisnis, sehingga diperlukan pendekatan seperti utilitarisme, deontologi, dan etika kebajikan untuk membangun keputusan yang tepat. Materi yang ketujuh yaitu aplikasi etika Islam dalam studi kasus. Nah, kita masuk ke analisis studi kasus berdasarkan etika bisnis Islam, yaitu jual beli atau baik. Jual beli atau baik merupakan kegiatan tukar-menukar atas saling ridho atau rela dari pihak yang melakukan akad antara penjual dan pembeli. Suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas rukun. Rukun itu ada penjual dan pembeli, ada barang, dan ada ijab kabul. Sementara syaratnya, yang pertama ada objek jual beli harus halal. Yang kedua, objek jual beli yang dijual belikan itu harus memiliki manfaat. Dan yang ketiga, barang sepenuhnya milik si penjual. Lalu yang keempat, barang yang dijual belikan harus jelas, tidak mengandung gharar. Dan yang kelima, mampu untuk menerima produk seketika akad. Materi yang ke-8 yaitu komunikasi solusi etis. Komunikasi berasal dari bahasa komunikato atau Latin yang berarti kesamaan makna. Menurut Hofland, komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dalam membentuk opini dan sikap publik. Ada beberapa jenis komunikasi dalam bisnis. Menurut Emerson dan Von Glino 2022, komunikasi bisnis terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi lisan, percakapan, presentasi, telepon, dan video konferensi. Digunakan untuk penyampaian pesan secara cepat dan memungkinkan umpan balik langsung sehingga efektif untuk diskusi dan koordinasi kerja. Yang kedua ada komunikasi tertulis, yaitu meliputi email, laporan, proposal, memo, dan dokumen resmi. Berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat disimpan dan dirujuk kembali. Harus memperhatikan kejelasan struktur, ketepatan kata, dan penggunaan bahasa profesional agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Lalu, yang ketiga ada komunikasi nonverbal, meliputi ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, postur, dan penampilan berperan dalam memperkuat komunikasi verbal dan tertulis. Penggunaan yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan, kesan profesional, dan kredibilitas, sedangkan penggunaan yang kurang tepat dapat menimbulkan persepsi negatif. Materi yang ke-9 yaitu etika dalam Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan lingkungan. CSR menjadi bagian penting dalam praktik bisnis modern karena mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Materi yang ke-10 ialah analisis etis dalam strategi pemasaran. Analisis etis dalam strategi pemasaran adalah penerapan nilai moral dalam kegiatan pemasaran agar perusahaan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika pemasaran mencakup keadilan, kebebasan konsumen dalam memilih, dan kesejahteraan masyarakat. Materi yang ke-11 yaitu tantangan etika dalam bisnis global. Di era globalisasi, bisnis menghadapi berbagai tantangan etika seperti persaingan yang tidak sehat, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu menerapkan kebijakan etika yang kuat, memberikan pelatihan etika, melakukan audit, serta menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Materi ke-12 yaitu penyelesaian konflik etis dalam bisnis. Penyelesaian konflik etis dalam bisnis adalah cara mengatasi masalah yang terjadi karena adanya pertentangan antara kepentingan bisnis dan nilai moral. Konflik etis dapat disebabkan oleh perbedaan kepentingan, persaingan yang ketat, komunikasi yang buruk, atau kurangnya kepercayaan. Untuk menyelesaikannya, perusahaan perlu menerapkan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, komunikasi yang baik, serta tanggung jawab sosial agar tercipta hubungan yang harmonis dan bisnis yang berkelanjutan. Materi yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dalam Islam. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR tadi merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan. Dalam perspektif Islam, konsep ini dikenal sebagai Islamic Corporate Social Responsibility atau ICSR, yaitu tanggung jawab sosial yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta dipandang sebagai ibadah dan amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari pembelajaran mata kuliah etika bisnis Islam ini ialah etika bisnis Islam mengajarkan kita bahwa berbisnis itu tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, serta tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat. Dengan menerapkan prinsip tersebut, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan, menciptakan keberkahan dalam berbisnis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kesuksesan dalam bisnis bukan hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kejujuran yang dijaga, amanah yang ditunaikan, dan manfaat yang diberikan kepada sesama. Sebab rezeki yang berkah lahir dari usaha yang dilakukan dengan integritas dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.